pertama kan early innovators. Dia inovasi kan, kayak MBA kan. Terus ke early adopters. Habis itu ke early majority. Untuk masuk ke early majority, ke mayoritas, itu ada jurang. Lu jangan peduli sama mentor atau buku apapun kan. Lu yang tahu bisnis ini kemana. Karena kalau misalnya lu udah stagnan terus lu berasa ya udah stagnan ya nggak apa-apa, emang mungkin market gue di sini lu siap-siap mati. Ego sih, udah nggak ada yang lain tuh. Ego di mana lu berasa lu tuh pinter tapi ternyata begitu lu masuk ke market ternyata lu bego. Lu berasa lu nggak ada kompetitor tapi mungkin ada kompetitor gitu. Right. Lu pikir kompetitor lu mungkin si A, tapi ternyata bukan gitu. Ternyata mungkin yang lain gitu. Nggak ada yang peduli tuh. 2021 nggak ada peduli, 2022 nggak ada peduli, 2023 nggak ada peduli, 2024 kecipratan dikit, 2025 baru ada yang peduli. Baru dapat 3 juta user di 2025. Jadi dari segi product market fit-nya sebenarnya oke, tapi the team is not solid. Bukan product market fit doang, product market team fit. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol lagi sama Agus Leo Halim. Welcome Agus. Thank you Win for having me. Thank you udah datang lagi di Voknomics Podcast for another episode. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang masih berhubungan sama episode kita sebelumnya. Kenapa kita hari ini ngobrol lagi? Karena responnya very positif, Gus. Kita ngobrolin, kalau gue boleh recap sedikit, kita ngobrolin soal step by step bangun bisnis. Dan lumayan detail sih, Gus, lu penjelasan lu waktu itu. Kita kalau boleh recap dikit, lu ngomongin soal first thing first, cek chaos atau chaos. C itu konsep, A audience, O opportunity, S sales. Framework yang namanya chaos. As long lu bisa masuk ke atau bisa menjabarkan chaos ini, menurut gua cocok. Contoh pertama apa? Konsep. Oke. Lu mau masuk ke bisnis, lu punya konsep gak? Oke. Karena pada umumnya orang-orang aja bingung konsepnya apa ya, gue cuma mau bikin bisnis. Terus A-nya itu adalah audience. Oke. Apakah lu udah kebayang kira-kira lu mau serve siapa sih? Oke. Profilnya seperti apa sih? Oke. Pada umumnya orang berasa semua. Oke. Gue mau bikin industri baju. Audiens siapa? Semua bisa pakai bajunya gue, ya kan? Terus baru ke offer. Oke. Kayak penawaran lu apa nih? Kayak apa yang bisa bikin lu tuh beda gitu kan? S baru sales. Nah, pricing segala macam main. Habis itu baru masuk ke MVA, minimum viable audience, MVP, minimum viable product. Nah, habis itu udah oke semua, then ya start operating. Ya. Oke, dari situ banyak nanya nih, Gus, udah nih MVA, MVP udah done. Terus gue udah masukin modal around bertahan 6 bulan lah, Gus, gitu. Bulan 1, bulan 2, sales alright, ada penjualan. Masuk bulan 3, 4, sales menurun nih, Gus, gitu. What should we do next, gitu. Oke. Ya. Pertama, itu offer by the way. Bukan opportunities. Bukan Tapi thank you. Tapi thank you udah ingat, at least dia ingat bukan. lah ya. Jadi lu kasih gua studi kasus di mana orang itu udah mencoba memulai, udah ada planning yang udah tepat, udah ada MVP dia claim. Terus 2 bulan berjalan. Terus bulan ketiga, 4, 5 mendadak downtrend. Oke, dan pertanyaan adalah Kayak what should we do next, gitu, Gus, gitu. Apa yang harus dianalisa, apa yang harus didiagnosa? Setiap industri beda ya. Tapi kalau buat bisa digeneralisir, jelasnya kita ngomongin omset kan sesuatu yang objektif banget. Kita punya goal omset contoh 100 juta. Ternyata tidak tercapai. Nah, apakah kita bisa diagnosa pukul ke belakang kira-kira menuju 100 juta itu seperti apa? Ya. Makanya waktu itu gue ada sharing ke kalian yang namanya marketing funnel lah. Yang orang-orang pada umumnya taunya AIDA. Ya. Ada namanya labs juga, leads, appointment, promotion, presentation, baru sales ya kan. Itu di breakdownin semuanya. Nah, jadi lu tahu tuh lu punya kebocoran ada di mana. Jadi kalau ditanya step satunya ya, tahu kebocoran lu di mana. Oke. Lu 100 juta, lu breakdownin. Oh, ternyata 100 juta ini gue punya ticket price kan contoh 1 juta. Berarti kan gue punya sales ada 100 invoice. Ya. Untuk menjadi 100 invoice itu ternyata butuh sekian banyak appointment. Oke. Nah, udah kehitung dong. Kayak contoh butuh 1000 appointment. Nah, untuk dapat 1000 appointment itu ternyata butuh leads sampai contoh 1 juta orang. Ya. Tahu kita, inquiry ke kita, contoh doang. Buat kebayang gitu kan. Ya. Nah, dari setiap step-step ini akhirnya memberikan kita indikasi, oh ternyata kalau misalnya mau dijadikan sistem atau guideline atau benchmark, ternyata butuh sekian banyak rentetan. Kalau misalkan kagak, ya lu harus pikir nih kira-kira mana yang menurut lu tuh bagus atau kagak.
Mungkin yang bikin orang itu kadang-kadang jadi makin susah diagnosanya adalah mereka itu mungkin nggak berani menerima kenyataan bahwa produknya salah. Nah itu agak susah tuh diomongin karena orang-orang punya subjektivitas terhadap produknya itu paling bagus Oke. gitu. Kenapa kita ngobrolin ini? Karena kita actually mau bahas hari ini soal pivot atau tutup Hmm. atau ganti produk ya. Jadi topik besarnya itu gitu. Tadi lu mention soal kebocoran. Kita harus cek kebocorannya di mana nih. Kebocoran bisa jadi apa, Gus? Misalnya di bagian OPEX atau COGS. Cek yang paling pertama kali harus dicek apa, Gus? Kalau dari gua konsep prinsip pertamanya menyelesaikan masalah ke produk kita. Oke. Jadi kan lo bilang bulan 1 bulan kedua kan. Bulan 1 kedua mungkin orang-orang masih mau coba. Yang bahasa kerennya adalah honeymoon period. Wih keren nih, ada ini, yuk cobain yuk semuanya gitu kan. Nah di bulan ketiga kan mulai kelihatan nih, kayak orang balik lagi atau enggak sih. Oke. Itu indikator pertama tuh, kalau misalnya lu bocor atau nggak bocor. Ya. Fakta bahwa orang udah beli produknya lu di bulan ketiga, bulan keempat, orang kagak balik lagi. Oke. Berarti kan memberikan indikasi bahwa oh ternyata produk ini nggak usah gua konsumsi setiap bulan ya contohnya. Nah itu kan udah kebayang tuh, kayak si A beli di bulan 1, bulan 3 cabut. Kalau ditanya mulai dari mana, secara holistiknya adalah produk itu tuh menyelesaikan masalah orang nggak sih? Oke. Dan kalau misalnya emang menyelesaikan masalah orang, replacementnya itu seberapa gampang? Contoh mungkin buat di sini semua orang bisa relate adalah kita ngomongin produk makanan dan minuman lah, itu umum banget kan ya. Orang udah jualan kopi harganya berapa? 20.000 gitu kan ya. Ternyata mendadak dia itu di bulan ketiga udah gak mau cobain kita punya kopi. Nah, butuh diidentifikasi kenapa? Produk kita emang kurang kompetitif kah? Definisi kurang kompetitif yang umumnya adalah faster, better, cheaper. Apakah lebih cepat? Apakah lebih enak, subjektif? Atau lebih murah? Ya kan? Nah, dari sana, dari produknya kita udah diagnosa, pikir lagi, kita punya service seperti apa nih? Oke. Apakah orang-orang ngelihat kita kayak seakan-akan, service itu generik gitu. Gue beli kopi, orang nggak senyum. Nah, mungkin kagak cocok sama iklim yang dia pengen coba ambil marketnya. Jadi, diagnosa terhadap produk itu bener-bener hal yang menurut gue banyak banget pengusaha yang baperan sih. Oke. Karena dia berasa produknya udah keren kan, udah bagus nih kan. Karena udah di MVA juga, Gus, mungkin ya. By the way, Benar, ya kan? make sense. Itu MVA-nya ada tapi nggak bisa masuk ke mainstream. Jadi kalau nggak salah nama grafiknya itu the law of diffusion atau technology adoption curve. Jadi ada pertama kan early innovators, dia inovasi kan, kayak MBA kan. Terus ke early adopters. Habis itu ke early majority. Nah itu gue belajar dari bukunya Crossing the Chasm, di mana dia bilang untuk masuk ke early majority, ke mayoritas, itu ada jurang. Oke. Kebanyakan orang jatuh di sana karena kagak bisa ke early majority. Oke. Dia cuma bisa ke early adopters. Udah gue coba deh bulan 1, bulan kedua. Oke. Nah pindah ke early majority itu yang susah. Oke. Jadi di jurang itu untuk naik ke early majority itu yang susah. Itu yang harus didiagnosa apakah dia harus bertahan biar bisa masuk ke early majority, apa yang harus ditweak. Ya. Benar, dimana gue argue nggak semua bisnis itu punya kesana. Gak apa? Nggak semua bisnis punya early majority. Oke. Oh gak, oke. Ini mungkin agak aneh ya, tapi gue punya thought exercise sesimpel kayak lu kalau misalkan approach lu butik, harusnya susah banget semua orang tuh relate sama lu. Oke. Karena approach lu kan butik, pendekatan lu kan butik gitu kan. Mungkin kita ngomongin buat semua orang bisa relate ya makanan steak lah gitu kan contohnya. Bener-bener lu yang slice segala macam, lu yang sapa segala macam kan nggak scale kan. Oke. Makanya jadi nggak semua orang tuh bisa dapat lu punya makanan. Nah jadi pas lu mau coba scale dan cuma lu doang yang ngerti gimana cara potong steaknya, ya susah ke early majority. Oke. Lanjut. Jadi kalau di produknya udah didiagnosa, menurut gua next inline-nya, next checklist-nya adalah gimana caranya lu bisa nge-breakdownin yang namanya itu lifetime value. Jadi ini gue dapat dari bukunya Lean Startup segala macem. Dia itu bilang kalau misalkan lu bikin produk, lu harus tahu orang tuh udah masuk ke ekosistemnya lu, kira-kira lifetime value-nya berapa lama sih? Contoh, kita ngomongin orang udah beli kopi lu 20.000, terus dia kemungkinan besar dia itu beli sampai 10 kali. Oke. Baru dia bosen.
Jadi pada lifetime umumnya. value-nya 10 kali Ya, jadi beli 10 kali 20.000, jadi 200.000, 200.000. ya kan. Nah, tapi customer acquisition cost-nya juga harus dihitung. Oke. Jadi orang masuk ke ecosystem lu bisa masukkan 200.000. Tapi lu untuk mengakuisisi customer untuk beli produk lu berapa banyak nih? Contoh lu free sampling. Di Oke. hari pertamanya itu dia tuh sebenarnya nggak beli. Dia kasih 20.000. Oke. Jadi kan lu punya acquisition cost 1, tapi bisa masukkan 200.000. Oke. Jadi 1 banding 10. Ya. Kasih 20.000 dapat 200.000. Nah, jangan sampai itu minus. Hmm. Kebanyakan orang yang kayak lu bilang tadi jatuh, itu kemungkinan besar minus. Oke. Kenapa mendadak awal-awal tuh bagus omsetnya? Karena acquisition cost-nya tinggi. Kalau contoh konkret mungkin promo opening, Contoh, promo grand opening ya. benar. Hmm. Kita ngomongin acquisition cost-nya tinggi, kayak kita ngelakuin sekian banyak event yang tanda kutip rugi, ya kan? Nah, pas ruginya ini ya karena kita berpikir nggak apa-apa, nanti kan orang-orang bakal balik lagi gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya orang nggak balik, berarti lifetime value-nya minus. Ya. Nah, itu yang menurut gua lu harus diagnosa buat bahasa keren tuh unit economics-nya lu itu bisa plus. Oke. Nah, the big question-nya kan di sini adalah kita mau mendiagnosa masalahnya di mana, kenapa ada downtrend, dan sampai kapan, titik mana kita harus menentukan nih apakah oke, this business doesn't work atau kita harus pivot. Tapi first of all, definisi pivot apa, Gus? Kalau di gua punya kamus di otak ya gua cuma mikir pokoknya lu harus bikin produk yang lebih bagus dibandingkan sekarang. Nge-tweak the product atau ganti industri, pivot. Ya itu ngelebar tuh. Ya kalau gua punya diksi mungkin ya soft pivot sama hard pivot. Oke. Kalau definisi soft pivot adalah kita berasa kita bikin kopi gula aren. Kopi gula aren kita sama market research-nya kita berasa yang enak ini. Oke. Tapi kita tahu nih addressable marketnya udah ada nih. Kita cuma butuh nge-tweak kita punya gramasi atau menu engineering-nya kita. Oke. Nah, itu menurut gue soft pivot. Hard pivot adalah contoh lu mau bikin aplikasi tentang travel, itinerary. Tapi ternyata aplikasi lu nggak ada yang pakai. Ya kan? Lifetime value-nya rendah. Oh ya udah, gue hard pivot deh. Gue bikin website builder. Nah, itu hard pivot. Jadi kalau ditanya kapan harus hard pivot sama soft pivot, menurut gue soft pivot itu yang udah obvious marketnya ada. Oke. Jadi lu tahu lu punya produk itu compete sama sekian banyak produk juga. Kalau misalkan hard pivot, menurut gua adalah saat lu itu sendiri udah tahu mungkin faktanya pasarnya belum ada. Nah itu mau nggak mau mungkin harus hard pivot. Soft pivot gue boleh kasih contoh konkret, mungkin beberapa F&B suka ganti menu. Yes. Ya, mereka tahu, mereka cek lah ya datanya, ini nggak jualan nih, per bulannya nggak jualan, ini dihilangin ganti menu gitu ya. Itu soft pivot ya. Ya, dan mungkin kalau misalkan yang nggak bisa relate di F&B, ya mau produk apapun lah, kita ngomongin lu kalau misalnya di industri manufaktur, lu tahu lu itu cuma dagang doang, lu trading gitu kan ya. Juga sama gitu. Jadi kalau misalnya di industri manufaktur, lu itu punya mesin jahit itu bisa produksi kemeja. Tapi lu tahu ternyata kemeja itu demand-nya kagak ada. Oh ya udah deh, coba deh karena ini masih mesinnya bisa kita twist lagi, bisa gak kita bikin celana? Itu kan sesuatu. Bisa gak kita bikin jaket? Mesin apa lagi yang bisa kita invest? Nah itu menurut gue tuh soft pivot. Kalau misalnya di dagang, lu masukin baju dari luar gitu kan ya. Tapi lu tahu ternyata nggak bisa nih gitu. Tapi marketnya ada kan, orang harusnya butuh baju kan. Ya udah kalau gitu, kalau dibandingkan baju, gue coba yang lain deh, tas gitu. Nah jadi apapun yang sifatnya itu lu masih percaya yang marketnya ada, tapi lu tinggal tweak lu punya produk aja. Oke. Mungkin kalau bahasanya dari teman kita yang kemarin podcast, Pak Gary Undarsa, katanya being agile in the industry is very important ya, being agile gitu. Nah, pertanyaan keduanya adalah, ini mungkin komen dari teman kita juga, Rian Bardi, yang dia kan bikin per tahun itu 3 company, karena rasio dia adalah dari 3, 1 tutup, jadi yang survive 2 gitu. Dan gue pernah nanya, dan cara nentuin satu ini lo kayak, udah gue tutup ini apa gitu, ya ketika modalnya habis, nggak cuan gitu. Nah pertanyaannya gini, dia udah siapin
modal operasional sampai 6 bulan nih misalnya. Tinggal sebulan lagi nih. Nah, kapan atau gimana cara nentuin ini kayak masih bisa nih, gue harus suntik. Atau udah close gitu. Kalau secara abstraknya intuisi menurut gue. Menurut gue lu harus punya intuisi marketnya bakal ada atau nggak ada. Karena lu mau ngomong teori apapun, bisa aja teori itu salah kan. Iya. Lu punya intuisi yang tinggi gak? Tapi lu harus punya kedewasaan juga, bakal mungkin aja lu bisa yang salah juga gitu. Iya. Dimana itu susah untuk gua kuantifikasinya tuh. Tapi menurut gua kenapa itu penting? Karena kan at the end of the day, lu jangan peduli sama mentor atau buku apapun kan. Lu yang tahu bisnis ini kemana. Oke. Lu harus ambil ownership bahwa gua masih mau ngelanjutin ini. Karena lu percaya bahwa akan ada satu titik ini semua eksponensial. Oke. Jadi semua indikator dan matriks udah kita kontrol nih ya, tanda kutip ya. Udah kita kontrol, udah kita diagnosa. Tapi again harus ada intuisi. How important is the intuisi, Gus? Tinggi banget. Kayak balance-nya tuh gimana? Dari data dan intuisi gitu misalnya. Ya, itu gue sudah ngomong tuh. Jadi gue ada ketemu beberapa orang juga yang sifatnya itu bener-bener intuisinya tinggi, tapi nggak di-backup sama data. Oke. Itu yang bisa bahkan diekstrimkan ngomongnya delusional. Ya. Kayak at least kalau misalnya datanya ada uptrend, itu menurut gue masih berasa, oke nih, masih ada make sense-nya gitu. Kenapa lu kerjain gitu kan ya. Tapi kalau datanya downtrend terus, minus 10%, minus 10%, minus 10%, minus 10%, kan agak aneh ya gitu. Jadi menurut gue harus ada data yang backup. Ya. Dan itu gue pengen semua Fox Numbers juga ngerti bahwa umum loh orang-orang itu mempunyai ekspektasi bisnis lu tuh growing. Ya. Layaknya kita hidup di negara Indonesia, kita mempunyai ekspektasi negara kita growing kan, GDP kita growing kan gitu. Jadi sangat umum orang-orang itu mempunyai ekspektasi untuk bisnis kita juga growing. Jadi saat bisnis kita nggak growing, bahkan ada yang klaim aja lu kalau misalnya stagnan bahaya lu. Itu ngelebar, ada buku namanya Only the Paranoid Survive. Lu harus paranoid gitu loh untuk lu itu bisa gerak terus. Karena kalau misalnya lu udah stagnan terus lu berasa ya udah stagnan ya nggak apa-apa, emang mungkin market gue di sini lu siap-siap mati. Karena bisnis itu kan harus growing kan. Betul. Dan itu ngelebar terhadap kenapa perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya akuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang menurut dia bisa lebih eksponensial lagi. Oke. Karena kan dia mau mencari omset dia buat dia tetap growing gitu loh. Jadi kalau balik lagi kalau ngejawab pertanyaan spesifik kayak gimana cara memastikan itu kagak salah, menurut gue ya pastiin lu itu bener-bener ke backup sama data. Oke. Karena kalau misalnya nggak ke backup sama data sih lu udah bahaya lah gitu. Jadi intinya first thing first, diagnosa data dulu. Abis itu intuisi comes in. Yep. By the way, gue surprise ya lu ngomongin soal intuisi. Karena you are very logical and data person. Okay. Terus lumayan surprise lu ngomongin soal lu harus intuisi. Ada komen nggak? Karena gue berasa semua buku itu bisa bikin lu tuh pasti langsung kill the product. Tapi gue mungkin ada beberapa studi kasus yang akhirnya gue lihat sendiri karena intuisinya kuat, akhirnya bisa dapet titik eksponensial tersebut. Tapi itu ngelebar tuh. Maksudnya untuk menuju ke titik eksponensial tersebut, yang ngomong padanya, bisnis kan butuh bensin, which is cash kan. Gimana caranya kita punya bensin menuju ke titik tersebut? Nah kalau misalnya lu nggak punya intuisi, nggak punya passion untuk menuju ke sana, gue rasa susah. Jadi makanya kenapa gue tadi ngomongin holistiknya dibandingkan ngomongin frameworknya, tapi bisa bahas framework juga kalau misalnya lu mau. Gue komen banyak buku yang kalau lu baca bikin lu kill the product, especially buku Seth Godin ya. Lumayan keras ya dia ya. Seth Godin Seth Godin dia tuh ada buku The Deep. Jadi dia tuh kasih tahu kita ada 3 graphics. Ada The Deep, ada The Cliff, sama Cul-de-sac. Jadi dia pertama ngomongin yang orang-orang umumnya tuh adalah The Cliff. Jadi semua tuh nyantai tuh. Wah, lu punya enak segala macam, tapi akhirnya itu lu burn out. Itu The Cliff, jatuh karena nggak sustainable gitu kan ya. Cul-de-sac yang hidup lu di sana-sana aja tuh. Nggak tahu kemana gitu, lu pokoknya muter-muter di sana terus gitu loh. Dimana dia argue umumnya kalau misalnya lu mau dapat sesuatu yang eksponensial di dalam hidup lu, mau bisnis atau apapun itu, tapi di konteks dia bisnis, lu harus berani untuk masuk ke jurang tersebut. Baru bisa naik. Nah, bukunya Seth Godin itu menurut gue mirip sama bukunya si Geoffrey Moore yang Crossing the Chasm. Dimana The Deep itu
the chasm itu, jurang itu pasti terjadi. Nah, nggak banyak orang. Pasti ya. Pasti. Menurut dia, untuk early majority ya. Ya. Itu pasti terjadi. Karena pasti kan ada suatu saat orang lu tuh di sana-sana aja. Lu harus melakukan sesuatu ekspansi Ya. terhadap produk lu atau apapun itu, operasional lu bahkan untuk lu bisa ke early majority. Ya. Karena ngobrol begonya, lu serve 100 orang sama serve 10.000 orang harusnya dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi menurut gue yang Seth Godin itu menarik adalah ya dia klaim ini sebenarnya hack yang lu cari. Begitu lu tahu ada ini the deep, lu tahu ujungnya kemana, lu punya intuisi, lu punya data yang menunjukkan marketnya pasti ada, itu tuh hacknya lu. Oke. Karena 99% udah pasti quit. Karena dia berasa, ngapain gue ngerjain ini? Nggak ada hasilnya gitu kan. Betul. Nah, tapi dia bilang ada satu titik yang akhirnya lu bisa naik. Itu when combination of data dan intuition come in ya. Ya, kalau misalkan lebih dikonkretkan mungkin ya product market fit lah basically kan. Ya. Gus, tapi kan awal-awal udah ada Gus gitu kan ya. Itu tapi product market fitnya marketnya itu masih early adopters, bukan early majority. Betul. Nah, untuk jadi product market fit yang early majority itu susah tuh. That's good. Dan kenapa susah Gus? Ya ini ngelebar karena orang-orang itu mempunyai suatu cerita fiktif di otak dia tuh harus ngerjain tuh kayak skala-skala perusahaan besar. Contoh Apple nggak gini kok. Skalanya Apple nggak gini segala macam gitu. Jadi banyak yang dia berasa studi kasus perusahaan besar tuh relate sama dia. Oke. Contohnya apa Gus? Contoh mungkin cerita yang semua pernah dengar adalah Airbnb. Airbnb si foundernya klaim pas awal-awal kan nggak ada yang mau kan pakai produknya dia. Ya. Salah satunya dia berasa mungkin visually kurang appealing untuk foto-foto. Dia klaim dia coba pinjam kamera, terus dia coba belajar foto, terus dia keliling tuh ke orang-orang yang pengen rental dia punya home. Dia fotonya sendiri. Nah itu kan buat orang-orang yang mungkin punya ego dan mempunyai pemikiran yang bahwa gue harus kayak Apple like, ini nggak scale gitu loh. Masa lu kerjaan sendiri terus, lu berarti basically tukar waktu lu sama another gigs dong. Bukan entrepreneur nih gitu kan. Ya. Nah tapi hal-hal seperti ini kan yang butuh kita kerjakan di on the ground ya, untuk lu tuh kebayang, oh ternyata kayak gini nih caranya, terus nanti gue harus bikin sistem nih. Ternyata kita punya room, kita punya home owner sini bisa kita charge juga nih. Kalau misalnya dia mau photoshoot dari kita. Nah itu yang gue rasa gak banyak orang mau berlumpuran di deep itu. Gue punya another question di bagian yang lu ngomong pasti ada jurangnya gitu ya. Let's say dia product market fitnya dia udah riset udah oke lah ya, dan kelihatan nih udah mulai naik, bisa ke jurang lagi gak Gus? Bisa dong, karena kan kita ngomongin secara statistik kan. Gak melulu pasti eksponensial kan gitu, gak langsung gitu kan. Ya kita ngobrol secara statistik lah, kayak lu emang inget kayak pas lu pertama kali masuk ke dunia bisnis, perusahaan nomor satu siapa? Atau enggak bapak lu memang inget deh pas dia lagi masih muda, perusahaan nomor satu siapa gitu kan. Betul. Maksud gue emang secara nature of the business sangat susah banget suatu badan usaha itu bisa berpuluh-puluh tahun. Kan ada statistiknya juga kan, terhadap berapa, which is gue gak inget itu. Dimana ada yang bilang ya badan yang bisa sampai ratusan tahun tuh biasanya berbentuk pendidikan. Ya, gue pengen ngobrolin soal pivot ini ya. Dari obrolan gue sama beberapa business owners, I think it's very reluctant buat mereka sometimes ya, buat pivot for the reason karena ini baby gue nih yang udah gue build gitu. Masa gue harus ganti produk ini gitu. Ya. So apakah itu jadi main problem gak Gus dari observasi lu? Ini gue berasa kenapa gue ngomongin intuisi gitu, karena nggak bisa diajarin menurut gue. Karena ada yang school of thought-nya adalah perusahaan itu cuma sesuatu seni yang begitu gue udah selesaikan, terserah siapapun yang bisa bikin ini lebih gede silakan. Jadi mindset lo di situ. Ada juga yang school of thought-nya yang sifatnya gue tahu dibandingkan semuanya, gue yang paling tahu. Karena gue tahu on the ground first principle thinking itu seperti apa. Yang sebelah kanan mungkin sekarang, kalau ngomongin sekarang mungkin lebih kayak Jeff Bezos, akhirnya dia bisa kasih. Atau Larry Sergey, dia juga bisa kasih.
Bill Gates dia juga bisa kasih, walaupun Bill Gates ada hubungan sama hukum ya, tapi dia juga bisa kasih gitu kan. Yang sebelah kiri mungkin School of Thought-nya si Mark Zuckerberg. Sampai sekarang ya dia bisa dalam konteks advisory, tapi dia tetap masih mau kerjain gitu loh. Karena dia tahu gimana sih cara build social network yang benar di matanya dia gitu kan. Jadi tergantung School of Thought-nya mana. Makanya gue rasa butuh intuisinya lu tuh bisa yang mana sih gitu loh. Kalau misalnya lu yang baperan, berarti kan lebih ke Mark Zuckerberg kan. Tapi Mark Zuckerberg bisa jadi Mark Zuckerberg karena dia punya cash. Nah ini orang kadang-kadang miss gitu. Kayak lu kalau misalkan emang kagak punya cash, mungkin lu harus pikirin gimana caranya lu memastikan lu bisa nafas sih lu. Karena letting go itu susah ya. Kayak letting go of the, mungkin harus ganti brand karena based on market, brand lu tuh susah dikenal atau susah, namanya susah gitu misalnya. Contoh, atau letting go of the products gitu. Itu buat kebanyakan orang susah. Ego sih, udah nggak ada yang lain tuh. Ego di mana lu berasa lu tuh pinter, tapi ternyata begitu lu masuk ke market ternyata lu bego. Sesimpel itu sih. Gue berasa nggak ada yang bisa menjelaskan yang lain selain ego sih, bahwa dia tuh nggak bisa terima fakta bahwa dia tuh kalah. Keras ya. Keras. Hidup itu keras. Hidup itu keras. Oke, Gus. Kita bikin lebih konkret. Kita bahas one of your companies. Ya. Dari, ya lu boleh kasih contoh lah dari 1 atau 2 company lu yang lu pernah akhirnya di jurang dan lu pivot atau lu tutup atau lu suntik gitu. Mungkin yang orang-orang umum tahu, yang bisa relate dulu mungkin adalah retail. Nah, pas lagi ada retail, di retail baju, Retail fashion ya. Retail fashion, gue lihat bahwa produknya itu harusnya bisa diterima. Oke. Tapi gue ngelihat timnya nggak solid. Nah, definisi timnya nggak solid adalah gue lihat banyak banget dinamika terhadap hal-hal yang harusnya bukan prioritas. Oke. Nah, di sana gue berasa gue harus ambil keputusan nih. Marketnya gue pasti ada, karena kan namanya juga industri baju gitu kan ya. Siapa sih nggak butuh baju? Harusnya marketnya pasti ada gitu kan. Oke. Tapi akhirnya gue pending? Karena gue berasa tim DNA-nya tuh nggak ada. Karena mungkin gue waktu itu kenapa gue berani masuk ke industri retail, karena gue punya background adalah industri padat karya. Gue ngerti bikin baju yang kualitasnya ekspor. Manufacturing ya. Tapi gue nggak punya DNA retailnya. Oke. Gue punya DNA manufakturnya. Emang bedanya apa sih, Gus? Kalau misalnya DNA manufaktur, gue cuma serve contoh 5 accounts, that's it. Paul Ralph Lauren, H&M, semuanya lah, you name it gitu kan. Gue cuma butuh ketemu sama 5 orang ini happy, gue happy. Kalau misalkan DNA-nya itu retail, banyak kan orang-orangnya gitu kan. Nah, alhasil DNA-nya gue yang gue terbentuk dari industri padat karya, gue nggak bisa agile enough untuk gue jadi DNA retail. Oke. Nah, di sana akhirnya gue mempunyai keputusan, akhirnya oh ya udah kalau gitu mendingan retailnya depending dulu ke bahasanya gue. Oke. Tapi yes, salah satu gue punya company yang akhirnya gue pendingkan kalau bahasanya gue, karena itu DNA timnya nggak ada, bukan produknya yang salah. Oke. Nah, setelah berapa lama kayak, dan apa diagnosanya sampai lo decide oke, gue pending gitu? Tim sih menurut gue, balik lagi menurut gue saat lu punya tim kagak bisa berdialog, kagak bisa berdiskusi secara objektif, itu memberikan indikasi bahwa timnya nggak solid. Karena balik lagi, produk menurut gue nggak ada masalah. Oke. Itu mungkin agak ngelebar ya, maksudnya the product mungkin the business itself ya, tapi maksudnya kembali poinnya terhadap diagnosa produk, literally kalau misalnya produknya nggak ada yang salah. Oke, pertanyaannya gini Gus, kenapa gak reshuffle the team, lanjutin? Itu ngelebar terhadap gue punya kedewasaan, atau betulnya gue punya ego yang gue bisa tekan untuk gue itu tahu udah kagak ada uang yang bisa gue alokasikan ke sana untuk tahan badan lagi. Oke. Jadi cash issue juga ya? Cash issue. Oke. Jadi makanya gue bilang depending itu. Kalau misalnya gue punya aspirasi masih mau ke industri sana, tapi karena gue tahu ini industri butuh modal cukup signifikan, butuh perputaran yang cukup kuat setiap bulannya. Karena kita udah beli inventory-nya harus diputar dong, secepat mungkin kan. Betul. Nah, hasil gue berasa ya udahlah kalau gitu gue mencoba cari hal yang lain yang menurut gue lebih bisa bikin gue cash secepatnya gitu. Oke, jadi dari segi product market fit-nya sebenarnya oke, tapi the team is not solid. Ya itu ngelebar sih. Jadi product market, bukan product market fit doang, product market team fit. Coba jelasin dikit. Jadi mungkin produk lu bagus, marketnya ada,
timnya termasuk diri lu sendiri nggak kuat. Oke. Mungkin ya balik lagi lah, kita ngomongin DNA lain lah buat semua orang bisa relate lah ya. Mungkin kita ngomongin DNA content creator, harusnya itu semua bisa relate lah. Gue bisa bikin konten viral, DNA gue content creator. Terus gue sosokan, enak nih kalau bisa gue jadi bikin agency. Gue ngerti bikin konten yang viral gimana kan. Akhirnya dia bikin agency. Ternyata bikin agency kayaknya dia harus, tanda kutip ya, jilat sekian banyak orang. Harus terima revisi sekian banyak orang. Terus masih harus senyum lagi. Dimana di spektrum sebelah kanannya dia, yang dia content creator, dia tuh dewa. Punya kontrol. Didewain bahkan. Ya kan? Brand-brand, oh pak, silakan pak kesini pak duduk gitu kan ya. Di sini balik, dia harus gituin orang. Orang yang nggak agile enough buat tahu ini adalah dua industri yang berbeda, itu pasti kalah. So good. Jadi makanya gue berasa product market fit itu mungkin kalau misalnya tadi ke poinnya lu itu harus ada satu lingkaran lagi, satu Venn diagram lagi tuh. Timnya, foundernya itu fit gak ke sana gitu. Berarti kalau dari contoh yang tadi lu kasih dari company lu itu, lu sebutannya pending ya. Iya. yang pivot ada gak? Yang pivot ada, contoh kita ngomongin, gua itu pernah bikin aplikasi travel itinerary. Travel itinerary, gue berasa mulai dari problemnya dulu dong, kayak yang gue ajarin ke lu kan, yang gue pernah sharing ke lu kan, dimana mulai dari problemnya apa yang lu mau kejar kan, karena bisnis itu kan menyelesaikan masalah, ya kan, masalah ada kesempatan ya itu adalah kita punya kesempatan untuk introduce kita punya problem kan, introduce kita punya produk kan. Nah masalahnya ada gue kejar, gue berasa namanya traveling itu PR, apalagi kalau grup gitu loh, itinerary banyak gitu kan. Itu gue berasa masalahnya itu cukup besar untuk orang itu mau cari solusinya. Dan gue lihat di luar negeri pun, di negara-negara maju udah ada. Jadi gue berasa cocok lah, inilah bisa nyampe Indonesia gitu kan ya. Ya udah gue coba kerjain. Tapi ternyata nggak ada market Indonesia gitu. Dan itu nge-trigger gue gitu kan, kayak oke, kalau misalnya kagak ada, terus gimana nih gitu. Sorry kan. gue potong. Itu apps-nya itu orang-orang share dia itinerary di apps itu. Benar. Atau lu yang bikin, lu yang provide the itinerary? Pertama gue bikin dulu orang-orang itu yang share. Saling share ya? Saling share. Buat dikasih tahu, Win, kita ke Bali ya, ini itinerary-nya. Nah, lewat aplikasi tersebut. Nah, dari aplikasi tersebut, kayak lu bilang, kagak ada tuh, karena orang males kan. Iya. Kayak, wah bikin travel itinerary gitu. Dimana di otak gue harusnya setiap kali grup pergi itu pasti ada satu seksi repotnya. Jadi gue harus cari seksi repotnya ini. Which is ya, balik lagi, ya agak susah gitu kan ya. Terus ke poinnya lu, ya gue coba nih soft pivotnya dulu nih. Soft pivotnya gue bikin deh itinerary deh. Lu kalau misalnya mau ke Filipina ke sini. Lu kalau misalnya mau ke Bromo ke sini. Nah, di breakdown tapi tetap aja ke lifetime value-nya nggak ada. Bagus ya padahal konsepnya ya. Itu ngelebar tuh terhadap gue harus mempunyai suatu kedewasaan atau gue harus menekan ego gue terhadap mungkin masalahnya ada tapi nggak scalable. Ya. Balik lagi yang MOAT kan, MOAT. Dimana M tuh margin. Bener gak bisa margin 15%? Karena kalau misal marginnya itu per bulan 15%, berarti kan 6-7 bulan BEP. Itu langsung no-brainer dong. Ya kan? Betul. O-nya operasional. Ada operational excellence gak di sana? Karena kadang kita punya market, kita bisa bayar pemasaran, kita nggak punya operational excellence-nya. Operational excellence ya? Excellence. Ya nggak apa-apa, nggak dosa excellence-nya, operasionalnya. Kayak orang yang memastikan day to day-nya itu, running-nya buat bisnisnya itu boleh muter gimana caranya. Itu kan orang bisa dibilangin banyak yang miss itu karena berasa gampang lah, administrasi mah gampang lah, kartu stok mah gampang lah, buka PO apa susahnya sih? Ini konteks apa nih? Industri mau F&B, mau retail, apapun itu. Menurut gue apapun yang sifatnya operasional karena terkesan mundane. Mundane bahasa Indonesia apa ya? Membosankan. Boring dong. Ya. Kerjaan repetitif yang tidak seksi. Ya kan? Jadinya orang tuh suka miss. Dan kalau misalkan ada bisnis yang mau gue kerjain lagi, ada gak yang mau kerjain operasionalnya? Karena kalau bisa kagak ada, yang kita bilang marginnya ada, bisa nggak ada loh. Karena kan flop kan operasionalnya kan. Terus A, ya advantage. Unfair advantage-nya lu apa nih di sini? Kayak ngomong paling simple ya, karena kita lagi bikin konten, ya kita punya media sosial. Kita ngomong sekali, yang denger 5.000.
Whereas yang orang lain mungkin capex dia punya advantage, dia punya modal. Ya. Advantage dia adalah dia punya license Oke. dari brand luar gitu kan. Nah, apa nih advantage-nya lu yang bikin orang itu mungkin susah untuk compete sama lu? Oke. At least itu lu pikirin dong gitu kan ya. Terakhir, total addressable market. Dimana scalable gak sih? Karena kita harus tahu dong, kita masuk bisnis, kira-kira kita punya cerita sukses berapa sih? Iya. Contoh kita bilang cerita sukses kita, bisnis ini kita setahun mungkin bisa 100 miliar lah. Ya. Nah, itu worth it gak kita kerjain? Kalau misalkan worth it, ya oke, jenderalnya siapa? Terakhir kan dari mode-nya gue kan T kan total addressable market kan. Ya. Nah, total addressable marketnya berapa banyak sih? Kalau ternyata cuma ada di early adopter doang, atau bahkan cuma ada di early innovator doang, ya kan? Berarti mungkin aja itu produk tuh cuma buat 100 orang. Kalau misalnya produk cuma 100 orang, kayak ekstrim deh lo sampai bikin aplikasi. Tapi gitu. komen gue kan it works di luar negeri ya. Itu ngelebar terhadap lokalisasi. Apakah semua yang di Amerika bisa masuk ke Indo? Oke. Menurut gue bisa, kalau misalkan ketemu lokalisasinya. Oke. Dimana di Indo mungkin ngelebar dikit, aplikasi-aplikasi kayak ini kan bukan kebutuhan yang tanda kutip primer. Betul sih. Bahkan sekunder pun enggak. Bahkan tersier pun mungkin enggak. Kenapa gitu, Gus? Baik lagi ke kita punya market research. Ya. Kita ada indirect substitute gak sih? Kita berasa nggak ada kok, kita nggak ada direct competitor, kita nggak ada indirect substitute. Terus pas mikir-mikir lagi, indirect substitute kita ternyata WA. Bikin grup WA, udah aja ngobrol di situ semua gitu. Terus lagi mikir kan, gimana cara kita introduce solution dari grup WA terus, karena kita berasa grup WA kan juga suatu masalah. Kenapa sih? Karena ketimbun. Oke. Tapi nggak bisa juga, karena orang berasa nggak masalah kok. Yeah. Gue tinggal naik lagi, gue upin lagi aja gitu kan. Karena based on my experience ya, kalau traveling sama teman-teman gitu ya, serunya justru di situ, digodokin itinerary gitu. Di grup WA-nya Di maksudnya. grup ketemu juga, terus habis itu bahas di WA lagi gitu. Jadi, nah itu bayar aplikasi harga $9, mungkin orang nggak mau. Udahlah gue di sini grup WA aja gitu. Make sense. Nah jadi itu yang bikin gue mikir kayak, ini mau dibawa kemana nih arahnya gitu. Nah baru akhirnya gue hard pivot. Ini kayaknya nggak jalan nih, nggak bisa nih, mau gimana gitu loh. Kemana pivotnya? Ya akhirnya ujung-ujungnya ke website builder. Tapi sebelumnya gue coba pivot tuh dari traveler, gue coba bisa gak ke workplace. Karena traveler kan gue berasa mungkin nggak ada kebutuhan tersier pun nggak ada gitu. Gue berasa ada gak sih orang-orang tuh butuh mengkoordinasikan ini semua gitu loh. Gue berasa yang tipe-tipe orang yang suka koordinasi kan adalah tipe-tipe middle management. Tipe-tipe perusahaan yang mungkin udah lebih dari 30-40 orang. Ke-trigger tuh, menarik nih, gue coba deh kerjain deh yang buat middle management ini gitu. Karena kan konsepnya sama, cuma target marketnya beda. Ya kan? Nah begitu ke target marketnya berbeda, ternyata masalahnya sama. Indirect substitute-nya ternyata WA. Grup-grup yang 30-40 orang ternyata udah lebih suka WA aja. Terus ya gue mikir lagi dong, ya udahlah kalau gitu gue coba lebih tinggi lagi deh yang ke 100 orang gitu. Ternyata yang 100 orang lebih percaya produk US. Apa? Karena produk US kan banyak terhadap workplace chat ini gitu kan. Yeah. Kayak kita ngomongin ada yang namanya Slack, ada yang namanya Microsoft Teams. Terlalu banyak gitu. Digital workplace ya. Digital workplace. Nah, jadi dari sana gue berasa, wah gila nih, kayak terlalu banyak nih. Akhirnya baru gue hard pivot lagi ke website builder. Dan itu menurut gue semua orang harusnya bisa relate sih. Kayak mungkin ada yang lu berasa lu gak ada kompetitor, tapi mungkin ada kompetitor gitu. Right. Lu pikir kompetitor lu mungkin si A, tapi ternyata bukan gitu. Ternyata mungkin yang lain gitu. Jadi contoh mungkin yang semua juga bisa relate adalah coworking space. Kenapa menurut gue coworking space mati? Gue punya observasi. Karena terjadilah kafe-kafe estetik di Jakarta. WFC lebih murah dibandingkan gue masuk ke coworking space yang gue harus bayar ABCDFG gitu. Coworking space coba compete dengan sama WFC dong jadinya kan. Akhirnya dia coba nekan harga. Aduh anjir, di sini lu ngafe 25.000 udah beres gitu. Kalau gue bikin one day pass 25.000 nutup gak ya? Oke nutup, tapi berarti harus addressable marketnya sekian banyak. Ada gak ya addressable marketnya sekian banyak ya? Dan kenapa dia lebih prefer ke gue punya coworking space dibandingkan ke cafe? Nah jadi indirect competitor ini menurut gue orang tuh juga harus mikirin sih untuk lu tahu lu harus pivot atau kagak pivot gitu. Setuju. Menarik sih ya. Kayak kadang nggak kepikiran ya indirect kompetitornya. Biasanya orang coworking space A, direct kompetitor ya coworking space B gitu. C, D. Nggak kepikiran Starbucks. Right? Yeah. Very interesting. Ternyata Starbucks gitu kan. Yeah. Anyway, seru banget topik yang kita obrolin. Menurut gue seru sih ya. Hopefully seru juga buat yang nonton
Nomics. Ya karena killing the product itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tabu, tau gak sih lu? Yes. Kayak bukan tabu lah, apa ya ngomongnya. Orang berat ngelakuin ya. Kayak sekarang gue di perusahaan gue yang namanya LNK.id Link. Ya. Kita walaupun terlihat nggak pernah kill the product, kita banyak banget kill the product. Dan itu ributnya banyak gitu. Kayak gue punya intuisi bahwa ini produk, wah ini bagus banget gitu kan, ke partner gue bilang, oh, ini harus jadi nih gitu kan. Kayak gue berasa ini dewa petir gitu kan. Produk di dalam Linkit ya. Produk dalam Linkit. Oke. Dimana produknya udah jadi, marketnya udah ada, usernya udah 3 juta gitu kan. Real produk, ribut itu banyak. Sampai akhirnya itu di kill juga ada. Bahkan yang usernya udah banyak. Bener. Wow. Karena kita berasa ini atau lebih tepatnya konsensusnya akhirnya berasa kalau misalnya produk itu dirilis bakal menurunkan kita punya user experience gak? Panjang itu. Iya, Kayak iya. ini fungsi apa di sini? Bikin orang tambah pusing gak? Kenapa harus taruh sini? Kenapa nggak ditaruh di sini? Wah itu banyak banget tuh dinamikanya gitu. Jadi uniknya itu nggak cuma dalam konteks nafas atau nggak nafas. Yang lagi nafas pun sebenarnya itu juga pivot, soft pivot. Kebayang gak sih paling gue? Ya. Wah, it's not as simple juga ya. Pas kita bahas pivot, gak as simple as ya udah ganti yuk, tweak yuk gitu. Tapi kayak perlu ya banyak hal lah, banyak dinamika yang discuss with the team. Ada tim yang nggak setuju, ada tim yang udah bangun this product dari awal gitu. Ya dimana pada umumnya itu orang sales sama orang produk itu pasti ribut. Pasti ribut ya. Ya kita ngomongin lah yang paling ekstrem yang tingkat assessment tinggi, properti. Ya. Menurut gue soft pivotnya juga banyak. Hmm. Gue udah gambar nih, ya kan tim produk kan, gue udah gambar nih, ini paling bagus gitu kan. Lempar ke reseller, agen segala macem. Ya. Kayak nggak bisa loh pak, 4x15 harga sekian nggak mampu loh pak di Tanjung Pinang pak gitu kan. Ada dinamika itu kan. Terus yang tim produk berasa kalau misalnya tim produk egonya tinggi ya, berasa enggak bisa kok ini, gue udah market research, mampu kok, ada kok orang yang profilnya itu pendapatan sekian bisa KPR kok gitu kan. Tapi tim saya nggak bisa pak, nggak ada USP-nya pak segala macam. Iya. Akhirnya harus diubah lagi, soft pivot lagi. Ya udah 4x15 deh, 4x18 deh, parkirannya kita gedein bos, jadi bisa 2 gitu kan. Nah itu yang menurut gue dinamika yang mungkin orang itu nggak lihat ya. Itu sebenarnya umum, tapi orang-orang yang gue mungkin komentarnya pemula ya, atau lebih tepatnya orang-orang yang egonya ketinggian, berasa bahwa ini sesuatu yang nggak umum dan akhirnya mereka tuh baper. Dan susah banget sih itu. Lu mention kata ego sering banget ya. Kayaknya ego di entrepreneur ini cukup krusial ya. Wah, itu ngelebar lagi ya. Lu cabangin otak gue lagi tuh. Tapi jadi bisa ada 2 kebanyakan situ, kayak lu butuh ego kalau misalnya lu punya intuisi bahwa lu tahu marketnya ada. Lu sabar semua bos gitu. Iya. Pasti bakal nyampe. Tapi lu butuh ego juga buat tahu bahwa Ini karena apa? belum nyampe, lu harus kerjain sesuatu yang gak scalable. Iya. Contoh mungkin yang di perusahaan gua, kalau misalnya lu aware, itu kan perusahaan dari 2021 Ya. yang LNK.id. Nggak ada yang peduli tuh. 2021 nggak ada peduli, 2022 nggak ada peduli, 2023 nggak ada peduli, 2024 kecipratan dikit, 2025 baru ada yang peduli. Baru dapat 3 juta user di 2025. Poinnya adalah gua harus tahan badan, atau lebih Tahan tepatnya, ego. tahan ego juga. Tapi nggak, justru gua karena gue punya ego, Karena ya sih. karena gue punya ego gue tahanin. Tapi gue harus punya turunin ego gue juga untuk main hal-hal yang mungkin buat gue nggak suka, demi ini tuh bisa dapat titik eksponensialnya. Oke. Contohnya apa? Kan ya lu tahu akhirnya gue ada content production house, Ya. gue ada agency juga gitu kan ya. Fungsi buat apa sih? Buat nahan bahan tersebut gitu kan. Yang lu gak suka yang mana? Contoh kita pernah ngobrol ini kan, ini aja gue nggak suka. Oke. Ya kan? Di depan kamera ya. Gue klaim kalau misalkan gue mempunyai kepintaran luar biasa, akhirnya gue nggak butuh gue di kamera, gue pengen banget ngelakuin itu gitu. Ini kan sesuatu yang ya lu mungkin lu kenal gue dikit lah ya, jadi lu tau lah gue, keluarga gue cukup private juga. Ya kan, nggak mau kelihatan gitu kan ya. Ya kita emang kalau bisa yang jangan orang depan gitu loh. Yeah. Biarin orang yang di depan yang kita delegasiin kerjaan-kerjaan kita gitu loh. Yeah. Nah hal seperti itu yang nggak by nature-nya gue, tapi akhirnya gue harus lakuin demi gue tahan nafas tersebut gitu loh. Yeah. Jadi menurut gue susah banget sih lu kayak gitu sih. Jadi lu ngecabangin gue tuh butuh ego, tapi butuh tahan ego juga. Interesting point. Ya. Ya itu kalau ngelebar lagi, kayak lu pada pengen baca buku tentang ini, mungkin ada The Hard Thing About Hard Things.
Oke. Ben Horowitz. Nanti kita bisa tampilin. Ya, jadi basically dia argue lu kalau misalnya CEO jangan pakai topi CEO pada umumnya. Lu harus tahu ini lagi wartime atau peacetime. Dia bilang beda tuh. Kayak wartime itu kan lu lagi minus tuh. Peacetime itu mungkin lu lagi plus. Dua topi itu berbeda lu harus mainin. Oke. Dan itu ada hubungan sama ego tuh. Kalau misalnya lagi wartime mungkin lu ego lu udah lu tekan rendah-rendah mungkin, lu ngelakuin apa yang lu bisa aja dulu gitu. Oke. Nah begitu peacetime lu harus tahu gimana cara memastikan ini semua jadi operasionalnya tuh jadi excellence. So good. Anyway, Gus, thank you for sharing again. Iya. Sampai lu share your companies juga. Thank you for sharing sedetail itu. Ya. Harapan kita it helps a lot of people yang nonton. Dan to close mungkin last question, one piece of advice dong buat mungkin founder-founder di luar sana yang lagi wrestling with pivot or persevere gitu ya. Kalau yang secara substance adalah jaga cash flow-nya lu. Itu menurut gua nomor 1 lah. Oke. Karena gua ada ketemu beberapa orang yang intuisinya tinggi banget cuy. Dia percaya industri game di Indonesia itu bisa meledak. Tapi per hari ini industri game di Indonesia masih belum semeledak yang di otaknya dia. Oke. Contoh dia mau compete sama brand luar negeri gitu kan. Tapi gimana caranya gitu? Orang Indonesia udah main sama luar negeri gitu. Tapi dia percaya dengan storytellingnya dia, dengan produknya dia pasti bisa nih gitu. Tapi per hari ini tidak terlihat titik cerah bahwa itu bisa gitu kan. Dan dia udah makin kegerus cash flow-nya, bahkan sampai minus. Tapi masih intuisinya tinggi. Nah, itu kenapa gue bilang kalau secara konkretnya jaga cash flow-nya lu sih. Jaga cash flow. Karena kalau misalnya tadi kayak di studi kasusnya gue, ya mungkin gue bisa salah ya. As per now, terlihat posisinya jelek. Ya. Mungkin akhirnya, kayak gue pernah nahan badan, mungkin di 2026, 2027, atau bahkan 2030 baru bisa eksponensial ya. Tapi as we speak, lu bisa jaga cash flow lu gak? Lu kagak pengen lu punya tanda kutip nama itu jadi jelek kan? Ya lu mungkin juga di dunia bisnis lu bisa echo yang hal sama gitu. Nama, integritas kan nomor 1. Dimana kalau misalkan lu kagak ada itu ya susah gitu kan. Betul. Dan itu ngobrol sama tim lagi gitu kan, kayak ngelebar ke tim lagi ya, kayak lu punya poin tadi yang product market sama tim fit, ya tim lu juga integritas gak gitu kan. Saat tim lu, definisi integritas coba spesifikin lah, maksudnya bukan masa jujur-jujuran gitu, maksudnya saat tim lu itu udah bisa kerja tanpa harus ada lu micromanage, itu menurut gue integritasnya tinggi. Jadi sama tuh, ada lu kerjanya X, nggak ada lu bukannya X minus 10, tapi sama juga X juga. Nah, itu integritas kan. Nah jadi kalau misalnya lu udah ada itu, menurut gue make sense. Tapi kalau misalnya udah produknya nggak ada, marketnya juga lu masih mengharap, timnya juga udah nggak ada integritas yang tadi gue ngomong, wah itu sih lu bener-bener harus saatnya lu hard pivot deh. Jadi soft pivot menurut gue adalah saat lu itu punya tim yang kuat, marketnya ada dikit gitu kan, maksudnya selalu ada kenaikan, walaupun dikit nggak apa-apa gitu. Warnanya stabil lah gitu dulu kan. Dan produknya emang lu tahu secara teknikal juga bisa compete. Nah itu baru soft pivot. Tapi sekarang hard pivot, yang gue bilang sih kalau misalnya lu nggak ada 3-3 itu, menurut gue sih cabut sih. Jadi kalau ditanya sebagai penutup, lu pada yang dengerin ini dan pengen dapat wejangan, pastiin lu pada punya cash flow sih. Kalau misalnya punya cash flow sih, saatnya lu ketemu realita lah. Very good point, very good advice. Thank you again, Gus. Udah main lagi ke Vocronomics Podcast. We're gonna talk about another interesting topic next episode. Siap. Thank you so much, Vocronomics.